Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nashiruddin Hanif. NIM saya 120250134 dari program studi Teknik Lingkungan, dan TPB saya itu adalah TPB 47. Lalu untuk topik yang diambil, saya di program pertama ada hukum gas ideal dari mata kuliah kimia dasar. Lalu untuk program kedua, hukum Lorentz dari mata kuliah fisika dasar. Baiklah, untuk penjelasan flowchart program pertama, apabila user mengcompile dan run program pertama tersebut, akan keluar hukum gas ideal, daftar permasalahan, pilihan pertama, pilihan kedua, dan pilihan ketiga. Sebelumnya ini adalah deklarasi. Sebenarnya ada integer n dengan pil, lalu float, tapi di aplikasi ini kayaknya nggak kebaca, jadi nanti saya jelaskan di programnya saja. Baiklah, untuk setelah ini saya menggunakan perulangan do while. Setelah itu muncul pilih permasalahan Anda yang ingin diselesaikan. User memasukkan pilihannya. Jika user memilih satu, maka akan keluar masukkan jumlah data yang Anda miliki. User memasukkan jumlah data yang dia miliki, lalu ini adalah for, perulangan for. User memasukkan data, memasukkan volume, memasukkan jumlah mol, lalu masukkan suhu. Ini adalah rumus. Lalu program akan mengeluarkan perhitungan. Apabila user memilih pilihan kedua, program akan mengeluarkan masukkan jumlah data yang Anda miliki. Lalu user akan memasukkan jumlah data yang dia miliki. Setelah itu perulangan for. Setelah itu user akan masukkan tekanan, masukkan jumlah mol, lalu masukkan suhu. Setelah itu program akan menghitung dengan menggunakan rumus ini. Program akan menghitung, lalu akan mengisi out hasil dari perhitungan volume. Lalu jika user memasukkan 0, maka program akan mengeluarkan program berakhir, terima kasih. Jadi langsung semua program ini berhenti. Lalu jika user memasukkan angka selain 120, maka permasalahan tidak tersedia. Nah, ini while. Jadi jika pilihan dari user itu adalah 0, maka programnya berakhir dan timbul ke sini. Outnya ke sini. Baiklah, untuk penjelasan program pertama, ini adalah heading and main. Jadi tanpa ini programnya tidak bisa berjalan. Lalu ini adalah deklarasi, integer pilihan, saya singkat pil, integer n, float. Jadi data yang dimasukin bisa koma, ada tekanan, ini array, tekanan, volume, jumlah, suhu, lalu konstanta float. Jadi R ini adalah konstanta, float agar yang dikonstantain itu bisa angkanya koma, hasilnya adalah koma. Lalu pada tampilan ini, pada saat di run akan muncul daftar menu, daftar permasalahan. Jadi di program kali ini saya menggunakan perulangan do while. Di do while ini ada aksi dan syarat. Aksinya adalah pilih permasalahan Anda yang ingin diselesaikan. Si user memilih. Lalu pilihan tersebut, jika pilihan tersebut itu 1, maka program akan menghitung tekanan. Masukkan jumlah data yang dimiliki. Lalu user memasukkan jumlah data yang dimilikinya. Lalu for. For ini ada 3 bagian. Yang pertama inisialisasi, lalu loop kondisi, dan increment.
Jadi yang pertama, inisialisasi ini I sama dengan 0, yang mengatakan bahwa I itu sama dengan 0, jadi mulainya dari awal. Nah, lalu kondisi ini jika masih terpenuhi, maka perulangan for ini akan berulang terus sampai kondisi ini itu tidak terpenuhi lagi. I kurang dari N. Jadi, nah terus yang di increment adalah I++, maksudnya I-nya terus bertambah satu. Lalu si out data ke berapa, masukkan volume, user masukkan volume, masukkan jumlah mol, user masukkan jumlah, masukkan suhu, user masukkan suhu. Lalu dengan rumus ini, program akan mengeluarkan perhitungan tekanan. Apabila user memasukkan pilihan kedua, maka program akan menghitung volume. Nah, untuk untuk for-nya sama, ininya sama, semua sama rumusnya. Lalu setelah semua data telah dimasukkan, program akan mengeluarkan perhitungan volume. Jika user memasukkan else if, memasukkan 0, maka program berakhir. Dengan user memasukkan 0, akan keluar program berakhir dan terima kasih, dan syarat pilihan itu sama dengan 0 itu terpenuhi. Makanya perulangan itu pun berhenti, programnya berakhir. Jadi kalau terus else ini yang terakhir, apabila usernya tidak memasukkan salah satu dari 1, 2, 0 ini, maka yang keluar adalah permasalahan tidak terselesaikan. Jika saya memiliki satu permasalahan tekanan, jumlah data yang saya miliki 1, bisa 2, bisa 3, terserah, tapi untuk mendemonstrasikannya saya pilih 1, random number. Nah, jika saya memilih 2, sama, yang programnya akan menghitung volume, random number. Nah, data volume kedua. Ini sampai 4 ya, soalnya saya mengisi di sini itu 4, jumlah data ini dimiliki Anda 4, jadi sampai 4 kali. Nah, pilih permasalahan yang Anda selesaikan. Kembali lagi ke sini. Jika saya memilih angka selain dari 1, 2, 0, dia akan keluar permasalahan tidak tersedia. Jadi apabila saya ketik 0, maka program berakhir. Oke, baiklah. Untuk penjelasan flowchart dari program 2, sebenarnya tidak terlalu jauh berbeda dengan flowchart program pertama. User mengcompile dan run program tersebut, akan keluar hukum Lorentz, daftar permasalahan, pilihan pertama, pilihan kedua, dan pilihan ketiga. Dan sama seperti yang pertama, program pertama saya menggunakan do while, lalu akan keluar pilih permasalahan yang Anda ingin selesaikan, user memasukkan pilihan permasalahan. Jadi apabila user memilih 1, akan menyelesaikan permasalahan yang arus listrik. Jadi user memasukkan gaya Lorentz yang ada panjang kawat, lalu medan magnet. Dengan rumus ini, program akan mengeluarkan perhitungan arus listrik. Lalu jika user memilih pilihan kedua, program akan menyelesaikan permasalahan gaya Lorentz. Jadi dengan user memasukkan arus listrik, lalu memasukkan panjang kawat, memasukkan medan magnet. Dengan rumus ini gaya, maksudnya gaya Lorentz, ini rumus saya singkat gaya.
akan mengeluarkan perhitungan gaya Lorentz. Apabila user memilih pilihan 0, maka akan keluar program berakhir, terima kasih. Lalu apabila user memilih angka yang tidak ada dalam pilihan ini, 1, 2, 0, maka program akan mengeluarkan permasalahan tidak tersedia. Dan untuk while, apabila user memilih 0, maka syarat ini pun akan terpenuhi. Jadi program pun berakhir. Baiklah, untuk penjelasan program kedua, include iStream SSD, itu adalah sebuah heading, lalu integer main, jadi ini semua adalah programnya. Pertama adalah mendeklarasi pilihan dan n itu integer, lalu array ini arus, kawan, medan, biaya, dan itu float. Lalu pertama akan tampil ini hukum Lorentz, gaya permasalahan, arus listrik, gaya Lorentz, dan jika ini program berakhir pilih 0. Jadi untuk loopnya itu saya menggunakan do while, sama seperti yang pertama, aksi dan syarat. Pertama, program akan menanyakan pilih permasalahan Anda yang ingin selesaikan. Misalnya programnya pilih 1, programnya minta juga misalnya user memilih 1. Program akan menanyakan, masukkan jumlah data yang Anda miliki. Lalu user masukkan data yang dimilikinya. Di perulangan for, terdapat 3 bagian, inisialisasi, loop kondisi, dan increment. Sama seperti yang program pertama penjelasannya. Jadi di pilihan pertama itu program mencari arus listrik data-data yang diperlukan itu gaya Lorentz, penyangkauan, medan listrik. Kalau dimasukkan semua dengan rumus ini, program bisa menentukan hasil akhir perhitungan dari arus listrik. Lalu jika user memilih 2, maka program akan mencari gaya Lorentz. Dengan rumus ini, user telah memasukkan arus listrik, penyangkauan, dan medan magnet. Program bisa menghitung atau mengeluarkan hasil perhitungan gaya Lorentz, hasil akhirnya. Tapi apabila user memilih 0, itu akan keluar program berakhir, terima kasih. Nah, jika user memilih 0, maka syarat ini pun itu terpenuhi. Jadi dengan syarat ini terpenuhi, maka perulangan ini itu akan berhenti. Lalu jika user else, jika user tidak memilih atau tidak mengetik angka salah satu dari 1,20, maka itu akan 0. Akan permasalahannya tidak tersedia. Dan ini aja. Ini. Pilih permasalahan yang ada yang diselesaikan. 1. Masukkan jumlah data yang Anda miliki. 2 misalkan. Ini random number. Nah, ini yang kita miliki. Ini data yang harus kedua. Nah, misalkan saya pilih 4. Permasalahan tidak tersedia dikarenakan tidak ada daftarnya di sini. Terus bila saya ketik 0, program berakhir, terima kasih. Dikarenakan saya ngetik 0, maka perulangan ini, syarat ini terpenuhi. Jadi perulangan ini pun berakhir. Oke, terima kasih.